Halo semuanya, selamat datang di Jejolok dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting lagi tentang finansial kita. Tapi kali ini lebih tepatnya kita akan membahas tentang pekerjaan yang kita pilih dalam hidup kita. Dan topiknya adalah tentang pilihan antara menjadi karyawan atau pengusaha. Pernahkah Anda duduk di tengah malam menatap langit-langit kamar dan bertanya dalam hati, sebenarnya saya ini sedang berada di jalan yang benar atau tidak? Barangkali Anda sedang menjalani pekerjaan tetap dengan gaji yang stabil setiap bulan. Atau mungkin Anda sedang membangun usaha kecil-kecilan yang belum juga menunjukkan hasil. Lalu pertanyaan itu muncul, apakah saya seharusnya menjadi karyawan seumur hidup atau harus mulai berani menjadi pengusaha? Ini bukan pertanyaan sederhana. Bukan pula sekedar pilihan antara gaji tetap dan peluang untung besar. Ini adalah dilema eksistensial yang diam-diam menghantui banyak orang. Terutama mereka yang sudah mulai merasa lelah bekerja demi mimpi orang lain. Atau mereka yang sedang bergelut dengan ketidakpastian, namun tak punya pilihan lain selain bertahan. Bayangkan sejenak seseorang bernama Raka. Ia lulus perguruan tinggi negeri ternama. Sejak lulus, ia bekerja di perusahaan multinasional. Gajinya lumayan, hidupnya tampak teratur. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia redam setiap malam, yaitu perasaan kosong. Ada sesuatu yang hilang. Ia merasa seperti robot, setiap pagi bangun, bekerja, pulang, tidur, dan besok diulangi lagi. Raka mulai bertanya, apakah ini yang akan saya jalani selama 30 tahun ke depan? Di sisi lain, temannya, Dio, memutuskan untuk membuka usaha kopi kecil-kecilan. Awalnya tampak penuh semangat, lalu perlahan menghadapi kenyataan yaitu tidak ada jaminan penghasilan. Hutang modal, pegawai keluar masuk, pelanggan yang datang dan pergi, semua membuat hidupnya tak pernah tenang. Dio pun bertanya dalam hati, kenapa saya tidak seperti Raka saja, hidup teratur, penghasilan tetap? Dua orang, dua jalan, dua kegelisahan yang sama. Menariknya, banyak orang tidak sadar bahwa kegelisahan ini bukan semata-mata soal pekerjaan atau penghasilan, tapi soal identitas. Siapa saya? Apa arti waktu saya di dunia ini? Apakah hidup saya akan berarti kalau saya hanya menjadi bagian kecil dari mesin besar perusahaan? Atau apakah saya akan menyesal karena tidak memanfaatkan kesempatan untuk membangun sesuatu dari nol? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang dijawab di sekolah, di rumah pun seringkali justru dibungkam. Orang tua banyak yang berkata, cari kerja yang pasti saja, jangan macam-macam. Tapi di sisi lain, kita juga dibombardir oleh budaya media sosial yang memuja entrepreneur muda. Gaya hidup mewah, fleksibilitas waktu, kebebasan finansial. Seolah menjadi pengusaha adalah satu-satunya jalan menuju hidup ideal. Jadi yang mana yang benar? Mari kita mundur sejenak. Lihat lebih dalam ke akar persoalan. Menjadi karyawan sebenarnya bukan hal yang buruk. Bahkan untuk sebagian orang, inilah jalan yang paling cocok. Orang yang cenderung menyukai struktur, kepastian, dan stabilitas akan jauh lebih tenang dan produktif ketika berada di lingkungan yang terorganisir. Mereka punya waktu luang yang lebih jelas, penghasilan yang terprediksi, dan dalam banyak kasus, perlindungan sosial dari perusahaan. Beberapa bahkan merasa bahagia karena mereka bisa berkontribusi pada misi besar yang tidak mungkin mereka wujudkan sendirian. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ada orang-orang yang tidak bisa diam, yang gelisah kalau harus mengikuti perintah terus-menerus, yang merasa lebih hidup ketika mengatur arah sendiri. Orang-orang seperti ini jika dipaksa menjadi karyawan, lama-lama akan merasa seperti burung dalam sangkar emas. Indah dari luar, tapi sesak dari dalam. Sekarang kita lihat dari sisi pengusaha. Banyak orang bermimpi menjadi pengusaha karena ingin bebas, tapi mereka sering lupa kebebasan itu datang setelah melewati masa-masa brutal. Masa-masa di mana tidak ada jaminan gaji, masa-masa di mana semua keputusan, semua resiko, semua kerugian harus ditanggung sendiri.
Ketika kita jadi pengusaha, tidak ada lagi yang bisa disalahkan selain diri kita sendiri. Dan itu sangat menakutkan bagi sebagian orang. Tapi di sisi lain, disitulah letak keindahannya. Menjadi pengusaha memaksa kita tumbuh. Kita harus belajar membaca situasi, membangun tim, mengelola keuangan, beradaptasi dengan pasar. Kita menjadi lebih hidup karena kita benar-benar menghadapi kehidupan. Dan ketika usaha kita mulai berhasil, rasa pencapaian itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Bukan cuma karena uangnya, tapi karena kita tahu saya membangun ini dari nol. Namun tidak semua orang cocok dengan jenis tekanan semacam ini. Sama seperti tidak semua orang tahan berada dalam struktur perusahaan yang kaku. Disinilah titik krusialnya, yaitu bukan tentang mana yang lebih baik, tapi tentang siapa Anda sebenarnya. Apa kepribadian Anda, apa nilai hidup Anda, apa toleransi Anda terhadap resiko dan ketidakpastian, apa yang Anda cari dalam hidup ini, apakah stabilitas atau kebebasan. Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin kita terlalu sering membandingkan dua jalur ini tanpa mempertimbangkan konteks pribadi kita masing-masing? Padahal pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan bukanlah lebih baik jadi karyawan atau pengusaha, tapi saya dengan latar belakang dan karakter saya cocoknya hidup seperti apa. Bayangkan seseorang yang sangat cermat, terstruktur, teliti, dan menyukai rutinitas. Ia merasa tenang saat pekerjaannya jelas, targetnya konkret, dan resikonya minimal. Memaksanya menjadi pengusaha bisa jadi adalah kesalahan besar. Sama seperti membiarkan orang yang sangat kreatif, intuitif, dan tak suka diatur untuk terkungkung di balik meja kantor 8 jam sehari. Bahkan dalam ilmu psikologi kepribadian, ada istilah seperti openness, conscientiousness, neuroticism, yang menggambarkan bagaimana seseorang merespon struktur, perubahan, resiko, dan tekanan. Orang dengan openness tinggi cenderung menyukai ide baru dan lebih cocok menjadi inovator. Tapi orang dengan conscientiousness tinggi akan lebih sukses ketika berada dalam sistem yang memerlukan ketelitian dan stabilitas. Dan disinilah masalah sering terjadi. Kita menilai pilihan hidup orang lain dari kacamata kita. Kita menertawakan teman yang kerja kantoran karena dianggap tidak berkembang. Atau sebaliknya, kita menganggap teman yang merintis usaha sebagai main-main atau tidak realistis. Padahal kebenaran dalam hidup itu jarang mutlak. Yang ada hanyalah kecocokan. Menariknya, banyak orang tidak pernah benar-benar mencoba memahami diri mereka sendiri sebelum membuat keputusan besar seperti ini. Mereka hanya mengikuti arus. Ada yang menjadi karyawan karena orang tua menyuruh, ada yang menjadi pengusaha karena terinspirasi konten motivasi. Tapi sangat sedikit yang bertanya dengan jujur, saya ini tipe orang seperti apa? Dan lebih penting lagi, apakah saya siap menanggung konsekuensi dari pilihan saya? Sebab baik jadi karyawan maupun pengusaha, dua-duanya punya konsekuensi. Karyawan harus siap menghadapi keterbatasan kreativitas, politik kantor, dan tekanan dari atasan. Pengusaha harus siap dengan ketidakpastian, beban finansial, dan kesepian ketika keputusan sulit harus diambil sendirian. Tidak ada yang mudah, tapi masing-masing punya jalur menuju makna hidup jika dijalani dengan sadar. Ada satu hal lagi yang sering disalahpahami orang. Banyak yang mengira bahwa memilih antara karyawan dan pengusaha itu seperti memilih jalur yang eksklusif. Padahal kita bisa mengalami keduanya, bahkan dalam realitas saat ini peran itu bisa bercampur. Banyak karyawan yang juga punya usaha sampingan. Banyak pengusaha yang kemudian bekerja profesional untuk perusahaan lain dalam proyek tertentu. Dunia kerja saat ini tidak lagi kaku seperti zaman dulu. Fleksibilitas justru menjadi kunci. Kemampuan seseorang untuk memegang dua peran dalam satu waktu. Misalnya, bekerja penuh waktu sambil membangun usaha digital adalah nilai tambah, bukan pengkhianatan profesi, asal dilakukan dengan etika dan tanggung jawab. Bayangkan dunia seperti taman bermain besar. Ada yang memilih bermain di ayunan karena itu yang membuat mereka senang.
Ada yang memilih jungkat-jungkit atau panjat tebing. Tidak ada yang salah, tapi masalah terjadi saat seseorang yang cocoknya main di ayunan dipaksa memanjat tebing, atau ketika semua orang mengejar panjat tebing hanya karena itu yang sedang viral. Padahal tidak semua punya otot yang sama. Begitu juga dengan pekerjaan. Yang perlu kita kembangkan bukanlah keputusan yang sempurna, tapi kesadaran. Kesadaran tentang siapa kita, apa kapasitas kita, dan apa nilai hidup yang kita pegang. Sebab itulah pondasi dari semua pilihan hidup. Jika Anda sadar bahwa Anda lebih nyaman dengan struktur dan kepastian, maka berbanggalah menjadi karyawan. Tapi jika Anda sadar bahwa Anda lebih hidup ketika mengambil resiko dan membangun sesuatu dari nol, maka kejarlah jalan pengusaha. Asal semua itu dilakukan dengan integritas, tanggung jawab, dan niat yang matang. Dan ingat satu hal penting, sukses itu bukan tentang profesi, tapi tentang bagaimana kita menjalani profesi itu. Ada karyawan yang hidupnya jauh lebih damai dan bermakna dibanding pengusaha sukses. Ada pengusaha yang hidupnya lebih jujur dan bermanfaat dibanding direktur perusahaan besar. Jadi jangan tertipu oleh label. Mungkin setelah menonton video ini Anda akan melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi soal memilih jalur A atau B, tapi soal bagaimana memahami diri Anda sendiri sebelum melangkah. Sebab pada akhirnya yang paling menentukan bukanlah jalan mana yang Anda pilih, tapi cara Anda berjalan di atasnya. Bayangkan sejenak kalau hidup ini seperti sebuah permainan catur. Setiap orang memulai dari posisi yang berbeda. Ada yang langsung memegang bidak putih, punya giliran pertama, punya sumber daya lengkap, pendidikan baik, koneksi luas. Ada pula yang bahkan tidak tahu aturan mainnya, hanya mengikuti langkah orang di depannya. Dalam permainan ini, menjadi karyawan atau pengusaha bukanlah soal pion atau menteri, tapi lebih pada bagaimana Anda membaca papan permainan, mengatur strategi, dan membuat keputusan di saat genting. Apakah Anda tipe yang menunggu peluang dengan sabar, atau tipe yang menyerang lebih dulu, siap menanggung resiko? Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana banyak orang akhirnya terjebak dalam kehidupan yang tidak mereka pilih sendiri? Mereka menjalani pekerjaan yang tidak mereka cintai hanya karena merasa tidak punya pilihan, atau mereka memaksakan diri membangun usaha, padahal tidak pernah benar-benar menikmati prosesnya, hanya karena tekanan sosial yang terus-menerus mengatakan bahwa bekerja untuk orang lain adalah bentuk kegagalan. Ini adalah bentuk krisis identitas yang sangat halus tapi merusak dari dalam. Dan ironisnya, banyak dari kita justru tidak menyadari bahwa sedang mengalaminya. Kita menyebutnya lelah kerja, padahal sesungguhnya itu adalah lelah menjadi orang lain. Kita menyebutnya stres usaha, padahal itu adalah tekanan dari ekspektasi yang tidak pernah kita evaluasi ulang. Apakah itu benar-benar milik kita atau milik orang lain? Banyak orang berpikir bahwa karyawan adalah budak korporasi, sedangkan pengusaha adalah manusia bebas. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Seorang pengusaha bisa saja menjadi tawanan dari usahanya sendiri, bekerja lebih keras dari karyawan manapun, bahkan tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Sementara ada juga karyawan yang sangat mencintai pekerjaannya, merasa berkembang, dan mampu membangun kehidupan yang seimbang secara emosional dan finansial. Justru ketika kita terjebak pada label, kita berhenti berpikir kritis. Kita berhenti mengenali bahwa hidup itu dinamis, bahwa seseorang bisa berubah, bahwa ada masa dalam hidup di mana kita cocok menjadi karyawan, lalu pada titik tertentu merasa terpanggil untuk membangun sesuatu sendiri. Atau sebaliknya, seseorang pernah merintis usaha tapi kemudian sadar bahwa ia lebih cocok memberi kontribusi dalam sistem yang sudah berjalan. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Yang keliru adalah ketika kita memaksakan diri terus-menerus dalam sebuah jalur hanya karena gengsi, atau karena takut dianggap gagal, atau lebih buruk lagi, takut terlihat berubah.
Salah satu jebakan mental yang paling sering terjadi adalah apa yang disebut sebagai sunk cost fallacy. Ketika merasa sudah terlalu banyak mengorbankan waktu di pekerjaan ini, terlalu banyak uang yang sudah dikeluarkan untuk usaha ini, terlalu jauh berjalan di jalur ini, hingga merasa tidak bisa lagi berbalik arah. Padahal mungkin saja jalan di depan itu sudah buntu, tapi kita terus maju bukan karena yakin, tapi karena takut terlihat kalah. Kita perlu jujur terhadap diri sendiri. Apakah kita masih punya alasan yang sehat untuk tetap di jalur ini? Atau hanya bertahan karena tidak mau kehilangan muka? Mari saya ajak Anda merenung lebih dalam. Pernahkah Anda melihat seseorang yang tampaknya sukses secara materi, tapi wajahnya kosong? Mereka mungkin punya jabatan tinggi atau usaha yang sudah besar. Tapi setiap kali Anda bicara dengannya, ada kehampaan yang tidak bisa disembunyikan. Seolah ia sedang bermain peran dalam cerita yang bukan miliknya sendiri. Itulah hasil dari kehidupan yang tidak dijalani secara sadar. Dan sebaliknya, mungkin Anda pernah bertemu seseorang yang hidupnya sederhana, gaji biasa, usaha kecil, tapi ada semangat dalam dirinya. Ada cahaya yang muncul dari matanya saat berbicara tentang apa yang dia kerjakan. Orang seperti itu telah menemukan makna. Ia tahu kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Dia tidak tersesat dalam hiruk-pikuk pembandingan diri dengan orang lain. Itulah yang perlu kita kejar, bukan label profesi, tapi kejelasan arah. Menariknya, ketika seseorang tahu dengan pasti siapa dirinya dan ke arah mana dia ingin berjalan, dunia seakan menjadi lebih mudah dimengerti. Keputusan-keputusan besar menjadi tidak terlalu menakutkan. Bahkan, kegagalan pun tidak lagi terasa sebagai bencana, tapi sebagai bagian dari proses menuju pemahaman yang lebih dalam. Tapi semua itu hanya mungkin kalau kita berani berhenti sejenak, melihat ke dalam dan bertanya, apakah saya benar-benar hidup sebagai diri saya sendiri? Sayangnya masyarakat tidak banyak memberi ruang untuk pertanyaan semacam ini. Kita tumbuh dalam budaya yang seringkali lebih peduli pada hasil daripada proses. Lebih tertarik pada pencitraan dibanding kebenaran. Lebih sibuk menilai capaian orang lain ketimbang menyelami niat di baliknya. Itu sebabnya banyak orang lebih takut terlihat gagal daripada gagal itu sendiri. Jadi jika Anda sedang berada di titik persimpangan antara melanjutkan menjadi karyawan atau mencoba membangun usaha, izinkan saya mengatakan sesuatu yang sangat penting. Jangan ambil keputusan itu karena tekanan eksternal. Jangan karena rasa iri, jangan karena sedang bosan. Dan jangan pula karena ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain. Ambillah langkah ini karena Anda benar-benar tahu bahwa itu adalah panggilan hidup Anda, bahwa jalur itu selaras dengan karakter Anda, nilai hidup Anda, dan kesiapan Anda untuk menanggung segala konsekuensinya. Dan ingatlah, keputusan besar seperti ini tidak harus diambil dalam satu malam. Kadang kita perlu waktu, perlu memahami, perlu jatuh, lalu bangun, lalu jatuh lagi. Perlu mencoba, gagal, merenung, baru mengerti. Proses ini bukan tanda kelemahan. Justru di sanalah kita sedang membentuk kedewasaan sejati. Saya teringat sebuah kisah fiktif tentang seorang pria yang seluruh hidupnya bekerja sebagai tukang kayu di sebuah perusahaan konstruksi. Ia dikenal jujur, bekerja keras, dan tidak pernah mengeluh. Sampai suatu hari, pemilik perusahaan memintanya membangun satu rumah terakhir sebelum pensiun. Tapi karena merasa tidak dihargai, sang tukang membangunnya dengan asal-asalan. Ia menggunakan bahan murahan, mempercepat pekerjaan, dan tidak melakukan pengecekan kualitas. Setelah rumah itu selesai, pemilik perusahaan tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah pensiun untukmu. Ini rumahmu." Bayangkan bagaimana perasaan si tukang kayu. Ia harus tinggal di rumah yang dia bangun dengan asal, rumah yang dia kerjakan tanpa cinta. Begitu pula dengan hidup kita. Pilihan kita hari ini adalah pondasi bagi kehidupan yang akan kita tinggali nanti.
Kalau kita membangunnya dengan asal, karena terburu-buru, karena tekanan sosial, karena ikut-ikutan, suatu hari kita akan tinggal dalam kehidupan yang tidak kita cintai. Dan ketika itu terjadi, menyesal pun tak ada gunanya. Jadi berhati-hatilah, tapi bukan berarti takut. Beranilah, tapi bukan berarti gegabah. Hiduplah dengan kesadaran, bukan reaksi. Karena hidup yang dijalani dengan sadar, seburuk apapun hasilnya akan selalu terasa bermakna. Anda tidak harus memilih hari ini, tapi Anda harus mulai berpikir hari ini. Karena waktu tidak pernah kembali, dan yang paling menyakitkan bukanlah kegagalan, tapi menyadari bahwa selama ini kita menjalani hidup bukan sebagai diri kita sendiri. Pada akhirnya, dunia kerja hari ini tidak lagi sesederhana dua pilihan, yaitu jadi karyawan atau jadi pengusaha. Bahwa kenyataan di lapangan justru memperlihatkan spektrum yang jauh lebih luas, kompleks, dan fleksibel dari yang biasa kita bayangkan. Dunia tidak lagi sekaku satu garis lurus. Ia telah menjadi semacam jejaring multi arah, tempat seseorang bisa menjadi banyak hal sekaligus. Bergeser dari satu bentuk peran ke bentuk peran lainnya, bahkan dalam waktu yang bersamaan. Ambil contoh istilah yang kini mulai akrab di telinga kita, yaitu pekerja lepas, pekerja hibrida, solopreneur, freelancer profesional, investor individu, konten kreator, konsultan independen, hingga karyawan yang memiliki portofolio usaha pribadi. Ini adalah bentuk-bentuk baru dalam landscape kerja yang tidak lagi bisa diklasifikasikan secara hitam putih. Seorang dokter bisa juga menjadi pemilik klinik, seorang karyawan bisa juga menjual produk digital, seorang guru bisa juga mengelola usaha les privat, atau bahkan memiliki kanal edukasi di media sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa batas antara karyawan dan pengusaha semakin kabur. Yang dulu terasa seperti dua dunia yang bertolak belakang, kini justru sering bersilangan. Dan hal ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari dua hal besar, yaitu perkembangan teknologi dan perubahan cara manusia memandang pekerjaan. Teknologi telah memberi ruang bagi siapapun untuk membangun sesuatu dengan modal relatif kecil, waktu fleksibel, dan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama. Kita tidak perlu menyewa ruko untuk membuka usaha. Kita tidak perlu mencetak brosur untuk memasarkan produk. Kita tidak perlu punya jaringan besar untuk memulai. Bahkan dengan satu akun media sosial, satu ide yang relevan, dan satu produk yang punya nilai, seseorang bisa menciptakan penghasilan tambahan yang bermakna. Dan ini menuntut kita untuk mulai melihat pekerjaan bukan lagi sebagai satu identitas tunggal, tapi sebagai kumpulan dari aktivitas yang mencerminkan nilai-nilai pribadi, keterampilan, dan kontribusi nyata kita ke dunia. Artinya kita bisa saja menjadi karyawan sambil berperan sebagai mentor, konten kreator, pebisnis, atau investor. Kita bisa memilih lebih dari satu jalur. Kita bisa menciptakan komposisi hidup yang sesuai dengan kebutuhan, karakter, dan visi masa depan kita. Tentu saja ini tidak berarti semua orang harus multitasking atau menjadi super manusia yang melakukan segalanya sekaligus. Tapi ini adalah undangan untuk melihat bahwa hidup tidak harus dibatasi oleh label yang kaku. Bahwa kita punya pilihan, bahwa kita boleh menjadi fleksibel. Dan lebih penting lagi, bahwa kita harus berani mendesain hidup kita sendiri. Bukan sekedar menjalani hidup yang dibentuk oleh sistem atau tekanan sosial. Dan dalam konteks ini muncul satu pertanyaan penting yang sering luput dibahas ketika orang berbicara tentang pekerjaan, yaitu bagaimana kita memandang waktu. Waktu adalah aset yang tidak bisa dikembalikan. Dia jauh lebih bernilai dari uang, karena uang bisa dicari lagi, tapi waktu begitu berlalu, dia pergi selamanya. Maka pertanyaan besar yang seharusnya menjadi dasar dari semua keputusan karir adalah, bagaimana saya ingin menghabiskan waktu hidup saya? Apakah saya ingin menjalani hidup dengan stabil,
terstruktur, dan memiliki batas kerja yang jelas agar saya bisa menikmati waktu bersama keluarga? Atau apakah saya ingin hidup dengan lebih dinamis, lebih bebas meski penuh ketidakpastian? Karena saya merasa lebih hidup saat membangun sesuatu sendiri. Ini bukan sekedar soal penghasilan, tapi soal keseharian. Soal bagaimana Anda bangun setiap pagi, apa yang membuat Anda semangat, apa yang membuat Anda merasa ada gunanya. Sebab jika kita hanya fokus pada uang, kita akan terjebak dalam jebakan produktivitas yang tanpa arah. Kita akan terus mengejar sesuatu yang semakin jauh. Kita tidak akan pernah merasa cukup. Dan yang lebih berbahaya, kita akan terus membandingkan hidup kita dengan orang lain, tanpa sadar bahwa sebenarnya kita sedang berjalan ke arah yang berbeda dari mereka. Disinilah pentingnya kesadaran finansial. Apapun jalur yang kita pilih, menjadi karyawan, pengusaha, atau keduanya, kita harus punya pemahaman yang cukup tentang uang, tentang bagaimana uang bekerja, tentang bagaimana menabung, mengelola resiko, membangun aset, dan menjaga cash flow. Karena ini adalah fondasi dari kebebasan memilih. Tanpa pemahaman finansial, seseorang bisa saja menjadi pengusaha, tapi terus hidup dalam kecemasan, atau menjadi karyawan, tapi terjebak dalam lingkaran gaji habis gaji. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan adalah menjadikan pekerjaan sebagai satu-satunya sumber makna hidup. Padahal pekerjaan apapun bentuknya hanya bagian dari perjalanan. Ia penting, iya, tapi bukan segalanya. Kita juga butuh ruang untuk relasi sosial, spiritualitas, eksplorasi pribadi, dan kebebasan untuk berkembang di luar pekerjaan. Dan anehnya, justru orang yang bisa melihat pekerjaan sebagai bagian dari sistem hidup yang lebih besar adalah orang yang cenderung lebih sukses secara emosional dan jangka panjang. Pernahkah Anda mendengar istilah Ikigai? Konsep dari Jepang ini menggambarkan titik temu antara apa yang kita cintai, apa yang dunia butuhkan, apa yang kita kuasai, dan apa yang bisa memberi penghasilan. Ini bukan sekedar teori. Ini adalah refleksi dalam tentang bagaimana hidup bisa menjadi selaras. Dan salah satu kunci dari Ikigai adalah menyadari bahwa pekerjaan harus punya makna. Bukan sekedar alat bertahan hidup, tapi juga sarana pertumbuhan dan kontribusi. Maka jika Anda sedang mempertimbangkan untuk berpindah jalur atau menciptakan jalur baru, mulailah dari pertanyaan ini. Apa yang saya kuasai? Apa yang saya cintai? Apa yang dunia butuhkan dari saya? Dan bagaimana saya bisa menciptakan nilai dari itu semua? Jangan buru-buru keluar dari pekerjaan hanya karena tren, tapi jangan pula bertahan hanya karena takut. Buat peta, uji coba kecil, bangun pondasi, belajar dari orang lain. Tapi pastikan semua itu dilakukan dengan kesadaran, bukan panik. Karena transisi hidup yang sukses bukan soal seberapa cepat Anda bergerak, tapi seberapa tepat Anda melangkah. Ada satu cerita yang bisa menggambarkan ini dengan sangat kuat. Seorang lelaki tua di pedesaan hidup dengan sangat sederhana. Ia tidak punya harta yang mencolok, tapi setiap pagi dia bangun dengan semangat, berjalan ke kebun kecilnya, merawat tanaman, menulis di buku catatan, dan kadang-kadang mengajar anak-anak di desanya membaca. Ketika ditanya, apakah Anda tidak menyesal karena tidak pernah menjadi orang kaya atau pemilik bisnis besar? Ia hanya menjawab, saya sudah menemukan apa yang membuat hidup saya berarti. Jawaban ini mungkin terdengar sederhana, tapi di baliknya ada kedalaman karena pria itu tidak menjalani hidup dari rasa takut. Ia menjalani hidup dari tempat yang penuh kesadaran, dan itu adalah kemewahan sejati. Bukan rumah besar, bukan penghasilan tinggi, tapi hidup yang Anda pilih sendiri dengan penuh tanggung jawab dan dijalani dengan integritas serta kejelasan. Jadi apakah Anda sebaiknya menjadi karyawan atau pengusaha? Jawabannya tidak ada di video ini, tapi jawabannya sudah ada di dalam diri Anda. Mungkin tersembunyi di balik pengalaman masa kecil Anda,
mungkin terpendam dalam keinginan yang Anda takut ungkapkan. Mungkin diam-diam muncul ketika Anda tidak sedang bekerja, saat sedang menyendiri, membaca buku, atau berbincang dengan seseorang yang Anda percayai. Temukan itu, dan ketika Anda menemukannya, hidup Anda akan mulai terasa berbeda. Bukan karena lebih mudah, tapi karena lebih autentik. Dan saat Anda menjalani hidup yang autentik, tidak peduli Anda seorang karyawan atau pengusaha, dunia akan mulai melihat Anda bukan sebagai bagian dari sistem, tapi sebagai manusia yang sadar, yang tahu apa yang dia inginkan, dan yang berani bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang profesi, tapi tentang cara kita mengisinya. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat dalam membantu Anda untuk menentukan jalan hidup Anda ke depannya. Sekian dari Jojolog, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Wassalam.